Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik, Bi. Alhamdulillah baik, Abi. Baik, semua baik ya. Semua sehat-sehat ya, Nak? Alhamdulillah, Bi. Enggak ada ini ya, enggak ada siswa kita yang ada indikasi corona dan sebagainya, enggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada, Bi. Alhamdulillah, jadi semuanya sehat. Begitu juga kita berharap juga Pak Khairul Tanjung dan keluarga juga selalu sehat. Ya, untuk minggu ini pertemuan kita, pembelajaran kita tentang senam. Ya. Jadi nanti secara umum Bapak akan sampaikan. Nanti juga akan ada tugas-tugas akhir. Sebenarnya materi ini sudah pernah Bapak sampaikan di semester ganjil. Namun karena ada kebijakan untuk guru-guru PJOK atau Penjas Orkes Sumatera Utara mengenai materi esensial yang harus disampaikan dikarenakan saat ini ada wabah corona. Jadi untuk mendukung dan menjaga imunitas siswa, maka perlu pembelajaran ini ditentukan materi-materi tertentu sehingga untuk mendukung kesehatan dan kebugaran siswa. Ya, jadi di awal semester genap kemarin pembelajaran kita sudah kita belajar bersama tentang kebugaran jasmani. Kemudian untuk yang selanjutnya kita sudah belajar tentang HIV/AIDS yang diselenggarakan pembelajarannya dengan cara diskusi bersama, yaitu dengan tugas dan presentasi. Ya, untuk pertemuan saat ini kita akan belajar bersama ya. Nantinya juga ada tugas-tugas akhir yang harus kalian selesaikan, yaitu berupa praktek pastinya, yang nantinya harus kalian lakukan dan kerjakan di rumah masing-masing. Seperti itu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan tanya terlebih dahulu. Di materi kebugaran yang lalu, sering Abi tanyakan untuk menjaga kebugaran kalian, ada beberapa hal yang kalian lakukan ya, misalkan kemarin lari ya, kemudian ada juga yang jogging, kemudian ada juga yang melakukan perenggangan dan sebagainya. Coba Aulia Rahman, mana Aulia Rahman? Aulia Rahman hadir? Iya. Untuk menjaga kebugaran kamu selama masa COVID ini, apa kegiatan kebugaran yang kamu lakukan di rumah? Jogging, Bi. Jogging. Di mana lokasinya? Berapa jarak? Berapa lama waktunya? Jaraknya 1 kilometer pulang balik, Bi. Oh, berarti kisaran jaraknya 2 kilo lah ya? PP ya? Iya, Bi. Berapa lama waktu durasi? Tentunya harus matching ya. Berapa lama durasi waktunya? 1 jam? 20 menit? 1 jam, Bi. 1 jam. Oke, setengah jam, Bi. Setengah jam. Hanya lari atau hanya ada kegiatan lain untuk menjaga kebugaran? Tidak ada, Bi. Tidak ada. Jadi ada ya satu kegiatan kebugaran yang kamu lakukan. Oke, selanjutnya ditanyakan kepada Monica. Mana Monica? Iya, Bi. Ya, apa kegiatan kebugaran yang kamu lakukan selama semester genap ini ya? Sit up, Bi. Sit up. Berapa kali? Dalam 1 menit? Palingan yang dapat cuma 13, Bi. 13 ya? 1 menit 13 kali cuman? Pokoknya nggak nyampe 20, Bi. Karena kadang nggak dihitung. Nggak nyampe 20. Oke. Berarti berat badan kamu meningkat ini mungkin. Ya, Monica? Enggak, Bi. Hah?
Enggak, Bi. Ya, Monica. Berat badan saya enggak naik, Bi. Monica. Iya, Bi. Halo, Monica. Halo, Bi. Ya, putus. Oke. Kita pindah ke yang lain. Siapa? Cindy Arneta. Mana Cindy? Cindy? Cindy hadir? Hadir, Bi. Cindy? Ya, apa kegiatan kebugaran yang kamu lakukan selama semester genap? Coba sebutkan. Cindy? Putus-putus suara Abi. Ada? Dengar suara Abi, Cindy? Terus Sakila mana? Sakila? Hadir, Bi. Sakila? Hadir, Bi. Ya, Sakila, sebutkan beberapa kegiatan kebugaran yang kamu lakukan di rumah selama semester genap ini. Jogging, Bi. Sakila? Sakila, dengar suara Abi? Sakila? Dengar, Bi. Iya, kok putus-putus suaranya ya? Ayo, coba jelaskan secara singkat kegiatan kebugaran yang kamu lakukan selama semester genap di rumah. Biasanya, Bi, kalau tiap sore saya Bi, jogging di stadion. Sekali jogging itu biasanya 10 putaran, Bi. Oh, 10 putaran ya? Stadion bola kaki? Iya, Bi. Oh, 10 putaran. Sambil santai ya lari ya? Iya, Bi. Oh, dan juga JJS ya, jalan sore-sore gitu ya? Iya, berarti relaksasi, kemudian juga refresh juga perlu sambil olahraga. Jadi memberi banyak faedah bagi kita dan juga bagi secara emosional juga kita mendapatkan kebugaran juga pada tubuh kita yang kita dapati selama kita melakukan lari seperti itu ya. Memang saat ini sangat mendukung dan harus kita lakukan itu karena untuk juga menjaga kebugaran kita. Jadi kenapa hal ini setiap pembelajaran di awal selalu Bapak tanyakan ke kalian semua biar ada kontrol ya, paling tidak ketika Abi bertanya, ketika Bapak bertanya kalian tahu dan harus melakukan itu gitu. Karena juga sebenarnya kontrolnya juga kurang maksimal karena secara jarak jauh yang tidak bisa langsung terpantau seperti itu. Kalau di asrama mungkin kalau di sekolah langsung bisa dilihat ya kan sehari-hari 24 jam bisa terpantau. Kemudian ada lagi Sakila sudah, Monica tadi, Monica udah jelas ke Cindy ya. Cindy belum berkomentar. Mana Cindy? Cindy Arneta? Saya Abi. Ya, coba jelaskan ke Bapak beberapa kegiatan kebugaran yang kamu lakukan di rumah selama semester genap ini. Sepedaan Abi. Bersepeda, berapa jarak? Kalau dari rumah itu 2 kilo Bi ke komplek sekolah gitu Abi. Jadi berarti berolahraga bersepeda sejarak 2 kilo ya? Iya Abi. Di sekitaran sekolah. Oke, kegiatan kebugaran lain yang kamu lakukan? Kalau subuh-subuh skipping Bi. Skipping. Di depan rumah gitu ya? Iya Abi. Oke. Kemudian apa lagi yang kamu lakukan untuk kegiatan kebugaran? Ada lagi? Enggak Abi. Nah, ada terasa faidah positif, ada terasa faidah baik buat kamu?
ya faedah ya, memberi faedah yang positif bagi kebugaran yang kamu rasakan ada, Cindy? Ada, Bi. Semenjak semester 1 sepedaan, berat badan saya turun, Abi. Oh ya, alhamdulillah. Berarti ada pengaruh positif yang kamu rasakan pada tubuh ya. Ya, alhamdulillah. Inilah yang kita harapkan nantinya akan memberi kebugaran dan kesehatan bagi kita semua. Ya, jadi ini jangan jadikan beban. Setiap pembelajaran Bapak tanyakan perihal kegiatan kebugaran yang kalian lakukan di rumah. Sebenarnya ini adalah termasuk kontrol ya secara skala kecil ya. Ketika kita melakukan dalam proses pembelajaran, paling tidak ini ada memberi faedah dan kebaikan bagi kita semua. Ya. Untuk kita lanjut ya. Ada anak-anak Bapak yang lainnya mau menyampaikan beberapa program kebugaran yang kalian lakukan di rumah? Tidak, Bi. Tidak. Ada ya, cuman itu aja berarti ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ke materi baru, ada yang mau ditanyakan? Sudah tampak? Sudah, Bi. Sudah, oke. Ya, kita mulai ya, Nak. Ya, untuk pertemuan kita pada minggu ini, pada pertemuan ke-25 ya, hari Selasa ya, pada hari ini, ya tentang senam aerobik. Indikator pembelajaran yang perlu Bapak sampaikan ke anak-anak Bapak semua adalah menganalisis sistematika latihan. Ya. Sistematika latihan itu apa saja? Gerak pemanasan, inti latihan atau gerakan inti, dan pendinginan. Ya, jadi ada tiga hal ya yang dibicarakan di dalam menganalisa sistem latihan pada senam aerobik, pemanasan, inti, dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama. Dan nantinya ini akan memberi banyak faedah yang baik bagi kita semua untuk meningkatkan kebugaran dan selalu menjaga kebugaran tubuh kita masing-masing. Ya. Dan nantinya juga akan kita, nanti anak-anak Bapak akan minta kalian juga akan melakukan senam aerobik ya, di rumah atau di tempat masing-masing dan juga dibuktikan dengan video ataupun gambar yang akan kalian kirimkan ke Bapak semua. Jadi itu akan jadi penilaian akhir nantinya ya. Sebelum kita melangkah ke senam aerobik, pada umumnya senam itu merupakan satu aktivitas fisik ya. Karena di dalam senam itu juga ada banyak macam senam. Ya. Jadi pada umumnya senam itu merupakan aktivitas fisik ya, atau gerak fisiknya. Ya, gerakannya itu dicipta, dipilih, ditiru, dan disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi nanti ini akan menjadi tugas akhir kalian. Jadi nanti kalian akan menciptakan satu senam, ya. Kemudian kalian pilih senam gerakan-gerakan tertentu, kemudian kalian tiru, kemudian kalian rekam, kemudian susun secara sistematis. Seperti itu. Jadi pada umumnya sama seperti itu. Jenis-jenis senam, ya seperti yang Bapak katakan di awal. Satu adalah senam artistik. Yang kedua adalah senam ritmik. Yang ketiga adalah senam akrobatik. Ya, yang keempat senam sport aerobik atau aerobik gimnastik. Kemudian senam trampolin. Kemudian yang keenam adalah senam pada umumnya atau general gymnastik. Ya. Yang intinya ini adalah menciptakan gerakan. Gerakan nanti kalian tiru dan sebagainya kalian lakukan. Nah, nantinya kita akan fokus kepada senam aerobik. Ya, karena dari senam aerobik sendiri ada banyak macamnya. Seperti itu.
inilah ini adalah dari jenis-jenis senam yang berlaku pada saat ini yang kita lihat. Oke. Kita masuk ke senam tertentu yaitu senam aerobik. Ya, jadi senam aerobik adalah gerakan senam yang dipadukan dengan irama musik atau tarian tradisional dengan durasi yang telah ditentukan. Ya. Durasi berapa menit yang pernah kita buat dulu, Sakila? Nggak ingat, Bi. Nggak ingat, lupa. 20 menit ya, 15 sampai 20 menit. Karena kita ambil durasi untuk gerak intinya 10 menit, kemudian pemanasan dan pendinginannya 5 menit, 5 menit. Ataupun nanti kita sepakati lah untuk tugas akhirnya berapa menit. Yang penting tujuan kita untuk kebugaran ini memang benar-benar kita dapati dan kita rasakan bersama. Jadi apa itu senam aerobik? Jadi kombinasi di dalam senam ini adalah dipadukan dengan irama musik atau tarian tradisional dengan durasi yang telah ditentukan. Dan ada gerakan-gerakan senam aerobik yang tertentu gitu. Nah, nanti di akhir sesi Bapak akan jelaskan ada gerakan-gerakan, ada ketentuan gerakan-gerakannya dan juga ada istilah-istilah dalam gerakan yang sudah dijelaskan. Ya. Kemudian jadi senam irama atau aktivitas ritmik ini serangkaian gerak yang dipilih nantinya secara sengaja dengan cara mengikuti irama musik. Yang juga dipilih sehingga melahirkan ketentuan ritmis atau kontinuitas dan durasi tertentu. Jadi nantinya kalian harus meng-create satu senam aerobik dengan gerakan-gerakan yang boleh kalian ambil dari gerakan-gerakan yang sudah ditentukan ataupun gerakan-gerakan dari tarian tradisional yang kalian bisa adopsi. Kemudian kalian tentukan musiknya, boleh musik rock, boleh musik dangdut, atau boleh slow, atau boleh musik dengan jenis-jenis musik tertentu seperti itu ya. Di antaranya jenis senam aerobik ini ya ada namanya high impact aerobik. Kemudian juga yang kedua ada low impact aerobik. Yang ketiga ada discorobik. Yang keempat ada rockrobik. Yang kelima ada aerobik sport. Ya. Ini apa indikator yang membedakan antara masing-masing 5 dari jenis senam aerobik ini adalah diantaranya adalah kecepatan. Kemudian juga jenis musik. Inilah yang indikator yang membedakan antara jenis-jenis senam aerobik. Misalkan high impact aerobik dan low impact aerobik. Kalau high impact ini kategori dalam jenis senam aerobiknya adalah sering digunakan bagi usia-usia muda. Ya. Kemudian kalau low impact aerobik ini yang sering digunakan adalah bagi usia-usia lansia atau lanjut usia. Karena gerakan-gerakannya tidak didominasi dengan gerakan-gerakan keras atau lompat dan sebagainya. Namun kalau high impact didominasi dengan gerakan-gerakan yang keras dan lompat seperti itu. Ya, karena sesuai dengan umur, sesuai dengan usia. Kira-kira Aulia Rahman kita umurnya pada jenis senam aerobik apa ya? Aulia Rahman? Ada Aulia Rahman? Monica, coba kira-kira dengan sesuai umur anak-anak Bapak semua kategori senam aerobiknya pada jenis apa ya? Monica. Low impact, Bi. Low impact atau high impact? High, High Bi. impact, Bi. High Impact. Kalian kan termasuk umur-umur muda, ya, remaja dan dewasa. Kalau low impact untuk lansia, Monica termasuk lansia enggak kan? Enggak, Bi. Enggak, iya. Jadi kita gunakan high impact. Maka sering ketika Bapak ketika mengontrol kalian dalam melaksanakan praktik senam bareng ya bersama di depan aula, kan sering Bapak katakan kita ini termasuk kategori high impact ya. Maka beda
antara senam di usia lanjut usia dan usia muda remaja ini adalah itu ada indikatornya diantaranya adalah apa? Ada lompat. Kalau untuk low impact itu tidak ada lompat. Ya. Oke, jadi ngerti ya dari 5 jenis senam aerobik ini sehingga kita bisa memahami dan nantinya bisa melakukan atau membuat tugas yang akan Bapak tentukan. Jadi ngerti ya, Nak? Monica? Iya, Bi, ngerti, Bi. Oke. Ya. Tujuan senam ritmik yaitu meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru. Coba bayangkan ya, kalau ada siswa atau kita termasuk orang pesenam aktif gitu ya. Tujuan pertamanya adalah meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru. Kemudian yang kedua adalah pembentukan tubuh. Nah ini bagi anak-anak Bapak atau kita ya, Bapak juga gitu ya, untuk membentukan tubuh ideal, gitu. Dari tinggi dan berat badannya ideal, ya, seperti itu. Jadi memberi banyak positif ya, banyak faedah yang baik, banyak faedah. Yaitu yang kedua adalah tujuannya adalah untuk pembentukan tubuh. Dengan sendirinya jantungnya sehat, paru-paru sehat, ya, kemudian tubuhnya juga ideal. Kenapa ideal? Karena ada terjadi pembakaran kalori pada tubuh. Ya, jadi lemak-lemaknya ya, lemak pada tubuh itu banyak terkurangi karena terjadi pembakaran. Oke, yang ketiga, tujuan senam ritmik adalah menjaga kesehatan. Secara umum, menjaga kesehatan dan menjaga kebugaran ini adalah merupakan tujuannya. Kesehatan apa? Ya, semua pada sisi tubuh kita gitu ya, dan juga kebugaran kita. Maka ini semoga nanti dengan 3 materi esensial ini memberi banyak perubahan atau menjaga kita tubuh kita mampu memberi imun yang baik sehingga kita selalu sehat dan bugar. Inilah diantara 4 tujuan senam ritmik. Kemudian musik yang dibuat, yang disiapkan dalam senam aerobik ini adalah pastinya satu ya, musik bertindak sebagai patokan kecepatan dan hitungan. Tuh. Maka kalau low impact itu cenderung musiknya adalah slow ya. Kalau high impact cenderung musiknya adalah musik-musik yang keras dan cepat. Kemudian yang kedua, musik ini sebagai apa? Musik bertindak dalam senam aerobik sebagai penjaga motivasi serta semangat dari para pelaku latihan agar tetap on, tetap nyala. Maka yang muda remaja ini ya, kita dalam melaksanakan senam aerobik ini juga musiknya harus memberi motivasi semangat gitu ya. Jangan kalau istilahnya lembek gitu ya, sehingga tidak semangat, sehingga melakukan gerakan-gerakan yang tidak maksimal. Karena tidak ada motivasi diri untuk semangat dalam melakukan senam. Gitu. Maka nantinya carilah musik yang memang baik dibuat ke dalam senam aerobik sehingga memberi motivasi semangat, kemudian juga musik ini juga bertindak sebagai patokan kecepatan dan hitungan pada saat melakukan senam aerobik. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi lain, ke pembahasan yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bi. Tidak. Cukup jelas ya, Monica? Iya, Bi. Oke, kita lanjut. Struktur latihannya, ya seperti di awal tadi Bapak sampaikan, struktur latihannya ada 3 ya dalam senam aerobik. Ada warming up, ada inti, dan ada cooling. Nah, warming up pemanasan, ya, inti itu gerakan inti, kemudian cooling down itu adalah pendinginan. Ya. Apa fungsi dari pemanasan? Yaitu untuk meningkatkan suhu tubuh
dengan sendirinya, dengan meningkatnya suhu tubuh, maka meningkatlah elastisitas otot. Ya, elastisitas otot dan sendi ini akan meningkat, akan lebih elastis dia kalau badan itu sudah melakukan pemanasan. Ya, sehingga dengan melakukan pemanasan, kita akan selalu mempersiapkan tubuh baik fisik maupun mental ke aktivitas yang akan kita laksanakan. Maka cenderung kalau kita tidak melakukan pemanasan sering terjadi cedera. Ya. Tuh, maka perlu melakukan pemanasan ataupun sering anak-anak Bapak sering terasa apa ketika melakukan satu olahraga tapi tidak melakukan pemanasan? Coba, ada yang pernah merasakan? Monica pernah merasakan apa? Sakit, Bi. Sakit, apanya yang sakit? Betis? Iya, Bi, betisnya, Bi, sama pinggangnya, Bi. Iya, karena tidak melakukan pemanasan sehingga elastisitas dan suhu tubuh yang ada pada diri kita dan yang ada pada otot kita ini tidak siap untuk melakukan aktivitas yang akan kita lakukan. Maka perlu pemanasan seperti itu. Ya, ngerti ya? Oke, yang kedua adalah inti. Inti ini adalah inti dari senamnya. Jadi pemanasan sudah, kemudian inti dari gerakannya, nanti gerakan inti pun ada tertentu. Ada gerakan-gerakan standar yang harus ditentukan, yang kita tentukan dalam struktur latihan senam aerobik, yaitu pada pemanasan dan pada gerakan inti. Ya. Kemudian yang ketiga adalah strukturnya adalah cooling down atau pendinginan. Nah, tadi ketika suhu sudah meningkat, kemudian elastisitasnya juga sudah meningkat, otomatis otot dan sendi siap untuk melakukan aktivitas. Maka ketika kita menyudahi atau menyelesaikan aktivitasnya, perlu pendinginan. Agar apa? Ketika suhu yang sudah meningkat, elastisitas otot dan sendi yang sudah meningkat, dia akan kembali normal. Ya, kembali normal sehingga kegiatan senam aerobik yang kita lakukan, kita jalani dengan baik. Karena memenuhi struktur latihan yang tepat. Manfaat senam aerobik banyak ya, menambah stamina tubuh, kemudian meningkatkan fungsi jantung, menurunkan berat badan, mencegah penyakit, ya, membuat panjang umur, menyehatkan otot, kemudian mengembalikan mood dan mengurangi stres, ya, kemudian membersihkan arteri, mengurangi risiko darah tinggi, memperkuat tulang dan sendi, mempercantik kulit, ya, membantu memperbaiki pernafasan. Nah, ini banyak manfaat yang diberikan oleh senam aerobik kepada tubuh yang akan kita rasakan kalau dilakukan dengan struktur gerak dan pola latihan yang benar. Jadi jangan sampai salah, dari program materi senam aerobik ini kalian dapat membuat satu senam aerobik yang baik sehingga memberi manfaat juga yang baik. Mungkin untuk pertemuan hari ini Bapak akan jelaskan gerak dasarnya secara singkat ya, gerak dasar gambar nanti. Untuk gerak dasar, gerak dan gambar Bapak akan tampilkan di minggu pertemuan ke depan, di pertemuan minggu yang ke depan. Bagaimana bentuk geraknya dan bagaimana tahapannya seperti itu ya. Jadi di antara gerak dasar yang ada dalam senam aerobik ini ada namanya machines, ya. Kemudian ada namanya single step, ya. Kemudian ada namanya double step, ada single lunge, ada double lunge, ada heel touch, ada knee up, ada lunge back, ada two touch, ada forward and back, ada V step, ada single and double diagonal, ada forward and backward, ada leg curl, ada squat, ada grip feint, ada cheese, ada mambo. Ya. Inilah di antara beberapa gerakannya, gerak dasar dari senam aerobik. Ya, coba kira-kira Monica atau Aulia Rahman atau Syakila, di antara gerak ini yang sudah kamu kenal yang mana?
Ada? Masih ingat materi kita di pertemuan kelas 10 dan kelas 11 di semester ganjil? Masih ingat? Masih, Bi. Nah, yang mana? Yang mana? Menurut kamu coba sebutkan yang mana yang kamu kenal. Mersin? Yang squat, Bi. Yang squat ya? Oke. Yang naik turun. Oke, yang lain ada? Enggak, Bi. Enggak, lupa. Monica lupa. Lupa, Bi. Lupa. Lupa ya. Nah, ini maka perlu pembelajaran ini kita lakukan ulang untuk juga menjaga kesehatan kita dan kebugaran ya. Nanti ini kalian jadi insya Allah minggu depan kita akan ulas bersama nanti dari gerak dasar ini bentuknya bagaimana sih gitu ya. Geraknya bagaimana gitu. Nanti musiknya mungkin yang dicari bagaimana seperti itu. Oke ya. Inilah diantara gerak-gerak dasar senam aerobik yang perlu nanti Bapak akan jelaskan sehingga kalian juga ketika membuat satu senam aerobik ini menjadi satu panduan yang baik dan benar ya. Jadi tidak salah seperti itu. Oke, manfaat gerak. Nah ini singkat gambarnya minggu depan Bapak akan jelaskan seluruhnya. Di antara coba lihat gambar nomor 1 yang sebelah kanan. Ini gerak apa kira-kira? Gambar nomor 1 sebelah kanan. Gambar laki-laki ya. Itu gerak apa? Sakila? Atau Aulia? Atau Monica? Enggak tahu, Bi. Nggak tahu. Yang sebelah kanan itu yang mana? Yang gambar laki-laki ya. Kira-kira gerakan apa itu yang dilakukan? Nggak tahu ya. Oke, itu gerakan marching, ya, jalan di tempat. Oke, inilah diantaranya, ya. Ini diantara gambar gerak dasar. Oke, mungkin itu saja. Kita akan lanjut minggu depan pada pertemuan minggu depan. Kita lanjut akan pada pertemuan minggu depan, yaitu dengan materi senam aerobik tetap, tapi kita akan membahas lebih detail lagi kepada gerak dasar aktivitas senam aerobik. Nanti Bapak akan buatkan beberapa tema pembahasan, nanti presentasi ya, karena dengan sendirinya akan dipahami dan akan mudah memahami. Temanya minggu depan akan Bapak tentukan, kita akan tentukan kelompoknya, nanti misalkan Sakila akan membahas tentang misalkan ya, dari gerak dasar V-step misalkan. Ya, kemudian dari gerak dasar yang lain-lainnya sehingga agak benar-benar kita pahami. Oke, mungkin itu saja dari pertemuan kita ya. Bapak harapkan pembelajaran kita hari ini memberi pengalaman baru dan ilmu baru dan juga dikerjakan tugasnya. Kuisnya untuk hari ini silakan dibuka di psikologi, dikerjakan. Dan kemudian kalau ada dari anak-anak Bapak yang tidak tuntas dalam menyelesaikan kuis, mohon dikonfirmasi kalau sudah menuntaskan. Dikirim dan difoto dan dikirim difoto menjadi bukti dan dikirim ke Bapak lewat WA saja. Jadi nanti nilainya langsung Bapak akan input seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum Bapak tutup? Abi, tadi tugas PJOK apa, Abi? Tugas gimana? Tugas yang PJOK tadi gimana, Abi? Tadi putus-putus suaranya, Abi. Tugas PJOK ini untuk pembelajaran hari ini? Iya, Abi. Nantinya tugas akhirnya membuat senam aerobik. Kalaupun sudah pernah buat, dikembangkan lagi, kemudian dibuktikan dengan gerak video atau foto. Nggak apa-apa, nanti kita sepakati bersama. Ya, Monica? Itu nanti Bi satu kelas atau satu orang, Bi? Satu kelas per orang, biar ada gerak, semua bergerak ya. Nanti semua bergerak dan semua berkreasi. Tapi durasinya tetap sama kayak tahun lalu, Bi? Ya, nanti 20 menit, Bi? Nggak apa-apa. Tahun lalu 13 menit, Bi? 13 menit sampai 15 menit. Ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita tutup. Saya mau nanya tentang materi ini, Bi. Ya, silakan.
senam aerobik sama Zumba itu hampir sama, Bi. Zumba itu kan tadi dari jenis ya kan? Kan banyak macam senam. Senam dari jenis senam itu kan banyak nih ya. Itu nanti kita masuk ke babak terakhir aja nanti ya, ke pembahasan terakhir karena kita tadi sudah masuk kepada gerak aerobik. Nanti ini disimpan pertanyaannya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti pemahaman kepada macam-macam senam tadi kan. Kan tadi secara umum Pak jelaskan senam, kemudian langsung kita masuk ke senam aerobik. Nanti bisa akan Bapak jelaskan nanti di minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Gitu ya, Monica? Baik, Bi. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup. Oke, nggak ada ya. Terima kasih atas kehadirannya pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kuisnya jangan lupa dikerjakan, kemudian dan jangan lupa pula jaga kebugarannya dengan cara membuat kegiatan-kegiatan kebugaran di rumah masing-masing. Semoga kita selalu sehat dan Allah panjangkan umur kita semua dan terhindar dari corona saat ini yang mewabah. Dan jangan lupa pula kita doakan Bapak Khairul Tanjung agar selalu sehat dan mampu melakukan aktivitas dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bi. Sama-sama.